Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir proyek, yaitu aplikasi HealthHub sebagai pencatatan aktivitas jogging. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu anggota kami, yaitu pertama Aldo Pratama, M. Febri Ardian Saputra, Reguel Andres, dan saya sendiri Berlianka. Aplikasi HealthHub dirancang untuk memfasilitasi gaya hidup sehat melalui aktivitas jogging dengan fitur-fitur yang mendukung pencatatan, perencanaan, dan keterlibatan komunitas. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk individu yang ingin memulai mencoba aktif berolahraga, terkhususnya jogging. User research untuk aplikasi HealthHub dilakukan untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna dalam menjaga aktivitas jogging. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling dibutuhkan, mengoptimalkan antar muka pengguna, serta memastikan aplikasi dapat mendukung pengguna untuk menjaga konsisten. Apa yang kami lakukan pada aplikasi pencatatan aktivitas olahraga jogging ini adalah dengan mengisi Google Form yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 dengan beberapa pertanyaan dan jawaban. Berikut adalah jejak survei dari beberapa pertanyaannya, yaitu yang pertama jenis kelamin, ada 52,9% responden perempuan, lalu usia responden paling banyak 41%, yaitu di umur 20 sampai 24. Lalu status responden kebanyakan adalah pelajar dengan frekuensi 55%. Tinggi badan yang terbanyak yaitu pada 160 cm dengan jumlah 6, berat badan 55 kg, tingkat kebugaran menengah dengan frekuensi 50%, tingkat kebugaran yang dimana tingkatnya adalah menengah dengan frekuensi 50%, beberapa kali responden jogging dalam seminggu, yaitu 1-2 kali dengan frekuensi 73%. Apakah responden biasanya jogging sendirian atau bersama, dan yang paling banyak tergantung situasi dengan frekuensi 52%. Apakah responden memiliki kondisi kesehatan tertentu? Jawaban paling banyak adalah tidak ada dengan frekuensi 30. Lalu apakah responden pernah menggunakan aplikasi lain? Jawabannya tidak dengan 64%. Apakah responden biasanya mengikuti panduan? Jawabannya tidak. Berapa lama durasi jogging responden? Durasi paling banyak yang dijawab adalah 15 hingga 30 menit. Apakah responden memiliki tujuan khusus? Jawabannya menjaga kesehatan secara umum dengan frekuensi 38%. Apakah responden merasa bahwa pencatatan aktivitas jogging membantu? Jawab yang paling banyak yaitu cukup membantu dengan 47%. Seberapa sering responden mencatat aktivitas jogging? Yaitu jawabannya itu kadang-kadang dengan frekuensi 44%. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk detail fitur yang paling disukai dalam aplikasi ini, di mana untuk statistik kecepatan atau jarak dengan frekuensi 35,3% dengan jumlah 12. Next. Lalu di sini seberapa besar kemungkinan responden merekomendasikan aplikasi HealthHub? Di sini ada pada nilai 4 dengan frekuensi 29,4%. Next. Terus untuk metodologi yang paling nyaman itu ada di frekuensi kisaran 67,6% dengan menggunakan email dan password. Lalu untuk menggunakan email dan password, apakah ada perlu opsi pemulihan kata sandi? Di sini paling banyak 70,6% ya perlu. Lalu untuk warna tema yang dianggap paling sesuai untuk aplikasi pencatatan olahraga, di sini terdapat warna hijau dengan frekuensi 44,1%. Kemudian untuk jenis huruf atau font yang
menurut responden paling nyaman itu ada pada font Open Sans dengan frekuensi sebesar 64,7%. Lalu seberapa penting fitur aplikasi pencatatan jogging untuk skala paling tinggi yaitu skala 5 sangat penting. Next. Kemudian untuk statistik kecepatan dan jarak tempuh juga pada skala 5. Lalu untuk rencana jadwal jogging juga ada pada rentang skala 4 dan 5 dengan frekuensi 35,3%. Lalu untuk kemudian akses tampilan statistik harian atau mingguan ada pada skala 4 dengan frekuensi 41,2%. Lalu apakah responden menyukai adanya fitur khusus seperti motivasi atau pengingat harian? Di sini paling banyak tidak perlu dengan jumlah 21. Lalu apakah ada fitur khusus seperti komunitas? Di sini paling banyak perlu dengan jumlah 19. Lalu apakah ada fitur lainnya yang menurut perlu ada dalam aplikasi ini untuk mendukung aktivitas jogging? Di sini tidak ada dengan jumlah 34. Lalu untuk user persona di sini ada seorang mahasiswa bernama Muhammad Setiawan Wibisono. Dia seorang jurusan ilmu komputer, di mana di sini dia memiliki favorit apps-nya yaitu Instagram dan Strava. Untuk goals-nya di sini dia itu dapat mengakses informasi mengenai statistik lari atau jogging dengan lebih mudah. Kemudian di sini fitur perkembangan detail dalam melihat rekaman aktivitas jogging. Lalu di sini personality-nya dia itu lebih suka sistem yang mudah digunakan. Terus ada record target achievement yang jelas, minat yang kuat, ada kegiatan olahraga terutama yang bertujuan memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian ada pain point-nya seperti kurangnya panduan yang jelas terhadap pengguna, lalu kesulitan dalam membuka aplikasi sehingga track record tidak tersimpan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah perumusan persyaratan. Next. Yang pertama adalah fungsionalitas, di mana fungsionalitas ini adalah fitur-fitur yang kami dapatkan dari user. Yang pertama adalah pelacakan rute jogging, yang kedua adalah statistik kecepatan dan jarak tempuh, yang ketiga adalah jadwal rencana jogging, yang keempat adalah kemudahan akses statistik harian atau mingguan, yang kelima adalah komunitas dan sharing. Next. Selanjutnya adalah persyaratan non-fungsional. Yang pertama, kemudahan penggunaan, usability, desain antarmuka responsif dan intuitif, lalu yang kedua adalah kinerja performance, respon sistem kurang dari 2 detik, lalu keamanan, penggunaan enkripsi data, skalabilitas arsitektur modular untuk kemudahan pengembangan fitur di masa depan, lalu yang kelima adalah kompatibel, responsif pada berbagai ukuran layar dan platform. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo. Ya, sudah. Bagian desain konseptual atau bagian wireframe, di sini kami sudah membuat wireframe-nya. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi kami akan menjelaskan sedikit, yaitu bagian fitur halaman statistik. Jadi di sini ada bagian yang pertama, ini adalah bagian navbar yang merupakan informasi halaman. Lalu bagian yang kedua ini merupakan icon atau button tombol mengarah ke pengaturan profil. Lalu ini merupakan profil dan nama foto profil dan nama pengguna. Dan bagian yang nomor 6 itu adalah merupakan bar statistik pengguna. Yang lalu nomor 7, 8, dan 9 itu melihat statistik user itu berdasarkan minggu, bulan, atau tahun. Lalu untuk yang ke-10 itu rincian statistik yang berhasil dicapai oleh user, seperti jarak, kecepatan, aktivitas, dan lain-lain. Lalu untuk nomor 13 itu adalah navbar, bagian navbar. Lalu ini untuk bagian nomor 10 itu bisa kita geser, yang dimana untuk slide selanjutnya ini merupakan penanda halaman rincian, di mana halaman rincian dapat digeser. Yang ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.